Baik, kita memasuki segmen yang kedua, tapi sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini pertanyaan dari panelis, masih tersegel rapi? Bapak? Masih tersegel rapi? Oke. BPS pada tanggal 5 November 2020 telah mengumumkan Indonesia memasuki era resesi. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 sebesar minus 5,32% dan di kuartal 3 sebesar minus 3,49%. Dengan kondisi resesi ini, maka salah satu dampaknya akan terjadi penurunan aktivitas ekonomi sehingga akan berdampak pada turunnya kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pengumuman BPS ini? Kalau setuju, apa dasarnya? Kalau tidak setuju, apa dasarnya? Bagaimana kaitannya dengan misi yang sudah Anda rumuskan? Siap menjawab? Waktu Anda 2 menit. Ya, terima kasih. Tadi untuk masalah resesi tentunya kita setuju, kami setuju karena dampak dari pandemi corona ini mengakibatkan Indonesia tidak bisa mengelak dari masa resesi ini. Tugas pemerintah kabupaten tadi saya sama. Dengan adanya tanpa resesi tentunya sebuah kewajiban semua pemerintah untuk mesejahterakan masyarakatnya. Dengan program yang kami tawarkan tadi tidak lain bagaimana kita mengembalikan atau membangkitkan yang terdampak dari pandemi dan juga akibat resesi. Seperti kita tarik UMKM yang terdampak tidak lain membantu bagaimana memberikan pelatihan kepada UMKM agar dapat mampu bersaing, bangkit dan juga bertahan dengan masa resesi dan juga akibat pandemi corona. Maka dari itu jangan harikan sebuah halangan, tentu jadikan sebuah pacuan semangat kita untuk kembali bangkit, membangkitkan ekonomi akibat resesi dan juga akibat pandemi corona. Silakan Pak Ardhani. Terima kasih. Memang dari hal tersebut yang paling terdampak adalah UMKM. Padahal di Kabupaten Nonggalenir UMKM itu sangat banyak. Tanjung Batu seberang rumah knockdown, Tanjung Pinang kerajinan besi, Tanjung Atap aluminium dan seterusnya termasuk Tanjung Batu. Bagaimana strategi kita agar UMKM ini tetap menggeliat, tetap menghidupkan roda perekonomian kabupaten? Tentu akan kita fasilitasi. Kesulitan yang kita lihat di lapangan, mereka butuh fasilitasi bantuan pemasaran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus hadir di tengah kesulitan ini. Pemasaran itu tidak hanya di dalam kabupaten kita, sampai keluar daerah kalau perlu melibatkan SOFI, kerjasama dengan daerah lain dan seterusnya. Terima kasih Bapak, waktu Anda sudah habis. Baik, paslon nomor urut 2, apakah Anda setuju dengan apa yang menjadi jawaban paslon nomor urut 1? Apakah sudah menjawab pertanyaan panelis tersebut? Silakan menjawab, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Lampunya itu coba silau ya. Silau lampunya. Baik, terima kasih. Saya akan mengomentari dari pasangan nomor urut 1. Dengan adanya pandemi corona ini, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak hanya Ogan Ilir, Indonesia, dunia internasional juga mengalami stagnan di bidang ekonomi. Karena dampak virus corona ini sangat menakutkan. Di media massa hampir tiap hari kita mendengar berita bahayanya virus corona ini. Nah, di Ogan Ilir memang yang terdampak UMKM, tapi tidak semua UMKM. Semua masyarakat Ogan Ilir ini terdampak dengan adanya virus corona ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah membantu memberikan order masker kepada seluruh penjahit UMKM yang ada di Ogan Ilir. Jadi mereka kita berikan order untuk membuat masker yang akan dipakai oleh masyarakat Ogan Ilir secara keseluruhan. Dengan bantuan tersebut, mereka mempunyai kegiatan, mereka mempunyai pendapatan,
sehingga sedikit banyak bisa meringankan beban daripada masyarakat. Juga bantuan-bantuan termasuk bantuan sembako yang saya berikan melalui kebijakan Bupati Ogan Ilir yang menanggung risiko ya, yang sudah saya alami. Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut lagi berkontestasi sebagai calon bupati, wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Jadi saat ini masyarakat perlu bantuan, perlu asupan sehingga mereka dapat bertahan. Baik Bapak, terima kasih dan kita beri tepuk tangan kepada Paslon 2 yang sudah menanggapi pertanyaan jawaban dari Paslon 1 dan sekarang giliran Anda untuk menanggapi kembali. Apakah setuju dengan tanggapan dari Paslon nomor 2? Silakan. Ya, terima kasih. 2 menit waktunya dari sekarang. Terima kasih untuk masalah bantuan beras tadi, saya rasa itu program dari Kementerian Sosial untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang terdampak dari pandemi corona. Semua bupati atau wali kota dan gubernur melakukan kebijakan yang sama, bukan hanya saja di Kabupaten Ogan Ilir. Dan tidak lain untuk masalah resesi tadi. Bagaimana kembali lagi pemerintah secara mawas dan melihat mana saja yang terdampak terlebih dahulu akibat resesi tersebut. Seperti UMKM dan juga investasi atau yang perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir itu menjadi terdampak juga karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang merumahkan para pekerjanya akibat resesi. Tentunya itu bagaimana masyarakat Ogan Ilir terkena dampak tidak dapat bekerja di perusahaan tersebut. Kita harus mencarikan solusi seperti memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Kabupaten Ogan Ilir agar jangan sampai merumahkan pegawai yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Silakan Pak Ardani. Jadi dalam mengatasi ini, di samping faktor sentuhan pemasaran yang sangat diperlukan bagi UMKM, tentu juga banyak sentuhan-sentuhan lain yang kita perlukan. Misalnya kita memerlukan kehadiran investasi masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Kita berikan berbagai macam kemudahan kepada investor yang akan masuk. Kita berikan fasilitasi, kita bangun fasilitasi untuk kelancaran masuknya investasi ke Kabupaten Ogan Ilir. Membuka lapangan kerja, investasi apapun itu kita persilahkan untuk masuk. Asalkan itu mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Itu mampu membangkitkan roda perekonomian Kabupaten Ogan Ilir. Asalkan manfaatnya besar bagi masyarakat, silahkan investasi masuk. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai sudah untuk panelis pertama tadi yang menanyakan, kita beri tepuk tangan. Pertanyaannya dari Pak Joko Siswanto, panelis pertama. Kabupaten Ogan Ilir mempunyai kelebihan, keunggulan tanpa harus mengeluarkan modal, yakni letak geografis yang strategis berbatasan dengan ibu kota provinsi, Kota Palembang yang dimaksud, dilalui akses jalan nasional berupa jalan tol dan non-tol, dan ada kampus Unsri Kebanggaan Wongkito. Penilaian sekilas orang luar melihat Kabupaten Ogan Ilir perkembangannya lambat dibandingkan kabupaten lain yang tidak mempunyai kelebihan ketika hal tersebut. Malahan ada yang bilang Indralaya sebagai ibu kota kabupaten tampak masih kelihatan dusun. Padahal dekat sekali dengan kota Palembang yang metropolis. Dengan fakta real seperti itu, apa saja yang bisa dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir? Siap menjawab Bapak? Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Terima kasih. Kita harus bersyukur bagaimana Kabupaten Ogan Ilir terletak berdampingan langsung dengan Kota Palembang. Kita juga harus yakin dan percaya, membangun kita perlu waktu, membangun kita perlu dana. Ini yang menjadi landasan seorang pemimpin, bagaimana dia menciptakan landasan utama. Itu yang perlu kita. Grand design itu sudah kita buat. Tinggal bagaimana kita selaku kepala daerah, wakil kepala daerah, ini memberikan cerminan untuk mengatur kepada seluruh lini. Sehingga apa? Kita dapat melihat perkembangan Kabupaten Ogan Ilir, ini memang perlu waktu. Hanya kita lihat 17 tahun umur Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintain. Oleh karena itu, bukan hanya kita perlu pemikiran, tetapi kita perlu waktu, kemudian kita perlu dana.
kita tahu bahwa selama 5 tahun ke belakang banyak sekali pemerintah terdahulu meninggalkan hutang. Maka kita lihat satu sisi pendanaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir masih perlu kita tingkatkan, baik PAD maupun hal-hal lain untuk menunjang Kabupaten Ogan Ilir. Kita yakin dan percaya bahwa dengan umur 17 tahun ini bisa kita lihat kemampuan kita membangun tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi kita harus melihat kemampuan dari menciptakan SDM dan juga menggali SDA yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ini merupakan suatu cermin bahwa seorang pemimpin harus memiliki pola dan juga grand design untuk kemajuan Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan. Insya Allah Ilyas Endang telah memikirkan membuat strategi untuk kemajuan 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Ogan Ilir semakin maju. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup, kita tunggu sampai waktu 2 menit berakhir. Nanti kemudian paslon 1 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik, silakan langsung paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi untuk membangun membutuhkan waktu, saya rasa untuk di dunia modern sekarang tidak sepakat. Palembang, Lampung itu membangun tolnya hanya kurun waktu 3 tahun. Mampu membangun 300 km jalan. Jadi membangun sebuah daerah bukan menjadi hambatan untuk di bidang infrastruktur di era yang sudah modern sekarang. Dan untuk kota Indralaya menjadi kota penyangga kota Palembang. Karena tadi sudah saya sampaikan, kota Indralaya, Kayu-Agung, Betung, dan Palembang ada di dalam rancangan kerja jangka menengah nasional. Itulah pintu masuk Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk meminta dana yang ada berada di pusat agar dapat membangun kota Indralaya, bukan menganggarkan anggaran daerah untuk membangun kota Indralaya. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa pergerakan kota Palembang akan mengarah ke kota Indralaya dikarenakan ada Universitas Sriwijaya. Dan ke depan insya Allah apabila saya terpilih, saya akan mengajak Rektor Unsri duduk bersama dan juga Kementerian Pendidikan agar Unsri itu dibuka aksesnya agar dapat dilalui dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai Unsri dan Kabupaten Ogan Ilir atau Indralaya seakan-akan terpisah. Maka dari itu insya Allah itu akan menjadi prioritas saya ke depan. Silakan Bapak Ardhani. Masih ada waktu 38 detik, silakan. Dalam membangun suatu daerah tentunya kita tidak bisa hanya bertumpu pada APBD yang kita punyai saja. APBN mutlak kita perlukan. APBD provinsi itu ada aturannya bahwa gubernur, wakil gubernur dapat membantu kabupaten manapun untuk membangun daerahnya. Jadi kita maksimalkan, APBN kita maksimalkan, APBD kita maksimalkan, demikian seterusnya. Mengenai persentase punya hutang. Hutang itu mestinya segiannya sudah terselesaikan. Terima kasih Bapak, waktu Anda sudah habis. Silakan menanggapi lagi waktu Anda 2 menit Bapak. Paslon nomor urut 2, waktu Anda dimulai dari sekarang. Iya, 2 menit. Terima kasih. Saya akan menanggapi. Memang untuk mendatangkan dana dari pusat itu tidak semudah kita mengucapkannya. Banyak bupati, wali kota, gubernur yang saat ini terjerat kasus korupsi. Ya. Jadi aturan main dana dari pusat ke kabupaten kota itu sudah ada. Dari jumlah penduduk, ya, letak, topografinya, geografisnya, itu sudah ada aturan-aturannya. Dana yang mana yang akan masuk ke kabupaten kota seperti di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk di Ogan Ilir, grand desainnya sudah dibuat. Di depan pintu tol itu akan dibangun hotel bintang 5. Di sebelah kanan ya, arah Unsri ke Palembang itu akan dibangun mall oleh Utama Karya. Ini jauh-jauh hari sudah, saya malah sempat ditanya oleh Ibu Rini ketika peresmian tol Indralaya Palembang. Bagaimana Pak Bupati? Kapan bisa terrealisasi? Saya katakan ini Bu masih tetap rencana-rencana saja sampai saat ini. Kita terbuka untuk investasi. Jadi tidak semudah apa yang kita katakan. Kita sudah membuka peluang
untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir menjadi semakin maju. Ini sudah lama direncanakan, utama karya bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Juga saya juga mengundang investor-investor dari luar, baik dari Jepang, dari Korea, kita sudah hadirkan untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir. Tidak hanya pengusaha-pengusaha luar, pengusaha-pengusaha nasional pun kita ajak, silakan untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir. Baik Bapak, terima kasih. Paslon nomor urut 1, pertanyaan ini dari Dr. Haji Muhammad Adil MA. Untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan yang masih cukup tinggi, pemerintah pusat telah menggelontorkan program dana desa. Dalam pelaksanaannya, banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dengan melibatkan pihak ketiga. Artinya, belum memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pertanyaan, apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa? Jelas? Baik, saya beri kesempatan menjawab, waktunya 2 menit, dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Terima kasih. Untuk masalah dana desa tadi yang sudah dianggarkan, pertama tentunya kita harus mensinkronkan antara program pemerintah kabupaten dan juga program desa agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang ada di desa tersebut. Dan untuk menggalakkan program desa agar mau melakukan padat karya, seperti contoh membangun sebuah jalan di sebuah desa, harusnya menggunakan masyarakat desa tersebut dengan cara padat karya dan gotong royong, tapi dengan diupah untuk membangun dana desa tadi, agar dana tersebut berputar ekonominya di desa itu tersebut sendiri. Dan juga seperti salah satu contoh lagi, kita kemarin sedang pandemi corona, banyak sekali menggunakan untuk membuat masker. Kita tahu di Kabupaten Ogan Ilir, di sebuah desa namanya Desa Ulak Kerbau, menjadi salah satu sentra penjahit yang sangat banyak di sana. Salah satu contoh tentunya program untuk membuat masker tadi harusnya melibatkan desa tersebut agar kembali lagi perputaran ekonomi itu dapat mengangkat sebuah desa itu sendiri. Silakan Bapak Ardan. Masih ada waktu 52 detik, 51. Terima silakan. kasih. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak ini. Kepada tenaga kerja yang ada di desa kita adakan pelatihan-pelatihan. Misalnya pangkas rambut, kursus jahit, pulangnya bawa mesin jahit, kita bantu. Kemudian kita dorong lahirnya usahawan-usahawan baru, UMKM baru. Banyak hal yang dapat kita lakukan pendataan. Sehingga bisa apa yang akan kita kerjakan terencana dengan baik dan dapat memenuhi harapan yang memang untuk mendongkrak agar tenaga kerja yang ada di desa dapat mendapatkan pekerjaan yang pas untuk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tunggu sampai betul-betul berakhir. Baik, oke. Kita kemudian tentu saja kepada paslon nomor urut 2, bagaimana tanggapan Anda untuk jawaban paslon nomor urut 1 menjawab panelis keempat tadi. Silakan. Waktunya 2 menit. Memang kalau kita lihat bahwa semua sektor akibat COVID-19 ini menjadi suatu perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur sampai ke Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentu ini terkhusus kepada Kabupaten Ogan Ilir, sudah ada yang namanya BUMDes. BUMDes adalah salah satu wadah yang akan memberikan suatu tempat pembagian dan juga distribusi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Karena apa? Pada hakikatnya setiap kegiatan yang ada di desa maupun di kelurahan ini merupakan suatu langkah penting di dalam mengelola keuangan. Kami yakin dan percaya bahwa program-program yang telah kami unggulkan tadi, termasuk dengan beberapa pembinaan dan juga pelatihan, juga kita menginventaris semua UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, maka kita terlihat penuh nanti
apabila kita dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir menjadi bupati dan wakil bupati, maka ini akan kita realisasikan. Pertama, kita akan mengadakan suatu pertemuan dan juga pendataan penting terhadap apa yang dikategorikan BUMDes adalah badan usaha milik desa. Inilah cikal bakal sebenarnya apa yang menjadi problem masalah tenaga kerja dan juga pendapatan, mata pencaharian masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka inilah suatu jenjang kita untuk menginventaris semua persoalan-persoalan yang ada di desa maupun di kecamatan dan juga kabupaten. Ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus hadir di tengah-tengah masyarakat di desa dan kelurahan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup, Bapak? Kita tunggu sampai 0. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua paslon tentunya, tetapi apakah Anda setuju paslon nomor urut 1 dengan jawaban tanggapan dari paslon nomor urut 2? Masih ada waktu. 2 menit dari sekarang waktunya, silakan. Yang tercatat oleh kami bahwa yang ditanya tadi langkah-langkah konkret untuk memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa. Badan usaha milik desa itu hal lain. Badan usaha milik desa itu adalah usaha-usaha yang dipunyai oleh pemerintah desa untuk menggerakkan roda perekonomian desa. Tidak dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Ada tenaga kerjanya memang. Cuma tidak bisa kita menyerap tenaga kerja secara signifikan dari badan usaha milik desa tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat kami, langkah yang perlu ditempuh untuk memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa ini. Pertama, kita lakukan pendataan. Kalau perlu nanti satu orang satu produk, atau satu kampung satu produk, atau satu desa satu produk. Kita bina, kita dampingi usaha-usaha mereka sehingga menggeliat. Produk-produk mereka kita pasarkan. Sehingga nanti akan tumbuh usaha-usaha yang sama di desa itu. Berkembang dengan sendirinya. Umpamanya kerajinan songket. Kalau perlu, pegawai negeri itu kita wajibkan 1 hari dalam seminggu menggunakan pakaian kerajinan dari masyarakat setempat. Dengan demikian, usaha-usaha serupa akan lahir, akan menyerap tenaga kerja yang ada. Bagi warga masyarakat desa yang betul-betul punya keahlian, punya usaha yang menjanjikan, tapi tidak punya modal, kita sentuh dengan bantuan modal, sehingga usaha yang bersangkutan bisa jalan. Bila perlu itu tadi, one person, one product, satu orang, satu Terima produk. kasih Bapak, waktu Anda sudah habis, silakan kembali ke tempat. Dan di depan saya masih ada tersisa 1 amplop. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pembangunan prasarana dasar menjadi 2 konteks utama yang dapat menopang upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Pertanyaan ini dari panelis Dr. Hendra Alfani. Pertanyaan: apa program strategis yang akan dilakukan oleh Bapak berdua untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta apa skala kerja prioritas yang akan dilakukan dalam mewujudkan ketersediaan prasarana dasar yang langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir? Perlu saya ulang atau tidak? Cukup? Baik. Silakan, waktu Anda 2 menit. Waktunya dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Terima kasih. Ini yang kita kategorikan bahwa pelatihan, pembinaan, dan pemodalan bagi UMKM itu penting. Ini yang kami kategorikan suatu langkah yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita melihat UMKM adalah lini terbawah bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Ogan Ilir. Yang kami grand design-kan adalah bagaimana Kabupaten Ogan Ilir melihat untuk berbicara ke 5 tahun ke depan. Kita lihat program transformasi pertanian merupakan suatu perekrutan dan juga pemberdayaan lahan-lahan yang kosong
lahan-lahan yang belum produktif, sehingga para petani, juga masyarakat yang punya lahan, ini akan kita inventaris. Dan juga kita berikan kesempatan hanya bermodalkan niat untuk mengembangkan diri, untuk menjadi mata pencaharian yang insya Allah dalam waktu 3-4 tahun ini akan kita lihat bagaimana di dalam kepemimpinan Ilyas Endang akan tercipta suatu mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya di petani. Kemudian kita juga lihat bahwa UMKM tidak kami hilangkan. Kami juga melihat bahwa UMKM adalah suatu program yang harus kita bangun dari awal sekarang ini. Oleh karena itu, kami sudah melihat seluruh hampir 241 desa yang kita masuki. Kita berbicara, kita mengadakan wawancara, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini merupakan suatu hal yang penting bagi Ilyas Endang. Menentukan strategi bagaimana perekonomian, kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Kita tunggu sampai 0. Karena ini adalah haknya paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Kemudian tentu saja paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari Bapak-bapak berdua paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini Pak Ilyas dan Pak Endang ini menggembar-gemborkan transformasi pertanian. Karena data yang saya punya, Kabupaten Ogan Ilir pada saat kepemimpinan Pak Ilyas Panji Alam pada 2018 dan 2019 mendapatkan bantuan pertanian dari kementerian. Yang pertama, bantuan optimasi lahan gambut 1000 hektar di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak dilaksanakan. Yang kedua, program serasi, bagaimana itu juga 1000 hektar untuk bantuan pertanian dari kementerian. Dan sekarang Kabupaten Ogan Ilir terkena sanksi akibat tidak melaksanakan program Kementerian Pertanian tadi. Sanksinya 2 tahun untuk tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian. Padahal tadi digembar-gemborkan ke depan untuk transformasi pertanian. Padahal kesempatan yang sudah ada justru tidak dilaksanakan. Itu yang menjadi hemat saya. Silakan Bapak Ardhani. Masih ada waktu 1 menit kira-kira. Kami melihat permasalahan ini mengenai program untuk mengembangkan program-program strategis ekonomi lokal. Kami sudah keliling ke 241 desa kelurahan. Kita lihat betul apa kesulitan masyarakat. Yang terutama, yang dominan, kesulitan masyarakat itu adalah pemasaran produk mereka. Mereka tidak bisa mengeluarkan hasil pertaniannya. Mereka tidak bisa memasarkan hasil kerajinannya. Oleh karena itu, fokus kami ke depan yang utama membantu bagaimana hasil-hasil produk-produk masyarakat ini, baik dari sisi pertanian, baik dari sisi kerajinan, itu kita bantu, kita fasilitasi pemasarannya. Bila perlu kita kerjasama dengan daerah lain untuk memasarkan hasil-hasil produk dari mereka ini, sehingga dapat mengangkat derajat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini giliran paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan yang tadi. Silakan, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan menanggapi. Saya belum tahu itu informasinya ada sanksi ya. Seingat saya kepala dinas yang lama ya, ketika saya belum memimpin, kepala dinas pertaniannya masih yang lama. Sebetulnya waktu itu kepala dinas pertanian mendapatkan korupsi ya, sehingga terhukum, diganti dengan yang baru. Yang baru ini mengundurkan diri Bu. Mengundurkan diri, saya kurang tahu barangkali karena tidak melaksanakan itu mereka ketakutan ya, sehingga saya ganti yang baru. Nah, dengan kepala dinas pertanian yang baru ini kita mensinkronkan program pemerintah provinsi, program pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan. Makanya kami mengajak para petani, karena 61% masyarakat Ogan Ilir ini adalah petani. Kita akan membantu membukakan lahan,
apalagi lahan tidur sekarang di pinggir tol, lahan yang mudah sekali terbakar, ini akan kita buka menjadi lahan pertanian. Apakah itu lahan milik desa ataukah itu lahan milik masyarakat? Mereka nanti tinggal mendaftarkan saja ke kepala desa, ke camat atau langsung ke dinas pertanian. Sehingga pemerintah akan membantu membukakan lahan pertanian itu. Ya, menjadi pertanian yang modern. Nanti juga hasil dari pertanian itu kita wajibkan untuk store ke BUMDes. Sehingga apabila petani sudah mandiri, sudah menghasilkan hasil yang banyak, maka BUMDes ini bisa Terima kasih dimanfaatkan Bapak, untuk waktu Anda sudah habis dan kita tentu saja beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang sudah melalui segmen kedua ini dengan sangat menarik. Mereka berdua sepasang masing-masing mengklarifikasi semua isu persoalan strategis yang ada di Ogan Ilir.